Halo Gitalers, balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku main ditemani oleh Ian. Di sebelah sana ada Yosua dan Mas Arya. Kayaknya aku udah lama sih nggak partneran sama Mas Arya. Tapi kita harus menghormati keputusan dari Om Bimpa. Hasil dari Om Bimpa. Oke, di video ini aku kasih judul ini ya, masih trauma. Soalnya dulu aku sama Ian pernah kejadian kejadian tabrakan. Eh, ya mungkin dari dulu juga nggak terlalu ini ya rotasinya, atau mungkin siapa yang ngambil bola itu juga nggak terlalu bisa sinkron gitu, atau chemistry-nya itu masih belum dapat. Jadi habis trauma, terus juga eh, mas tambah ragu-ragu sih menurutku. Tapi dulu aku seneng soalnya kalau partneran sama Ian tuh ya karena Ian masih muda ya. Jadi ada bola-bola yang biasanya kalau aku sama temanku lain yang lebih tua itu biasanya aku yang ngambil. Tapi kalau sama Ian, Ian yang ngambil. Nah itu senengnya aku tuh di situ. Tapi ya mungkin perlu ini ya, perlu komunikasi sih tentang siapa yang ngambil. Dan kalau ini ya anak muda yang satunya yang Yosua. Yosua juga, kalau aku partner sama Yosua itu dia juga sering inisiatif ngambil bola untuk mundur ke belakang, ngambil itu dia inisiatif. Dia beda sama teman-teman yang biasanya seumuran sama aku atau mungkin yang masih pemula. Mereka biasanya kalau udah jaga depan, udah di depan terus, nggak mau bantuin untuk ngambil di belakang. Ya nggak, ini bukan teori atau nggak bisa digeneralisasi juga, itu tergantung dari orangnya. Kadang-kadang ada orang yang walaupun mainnya nggak seberapa bagus, tapi dia seneng jaga di belakang, itu ada. Jadi mainnya kalau aku di belakang nurunin bola, dia nggak segera maju. Kalau sama lawannya dilop lagi atau diangkat, itu baru dia langsung mundur ambil di belakang. Ketika aku juga jaga kiri kanan, terus harusnya bolanya kan ngarah ke daerah tengah, tapi di daerahku juga. Aku sebenarnya masih bisa ambil. Soalnya kalau partner sama orang kita itu kan, kalau aku pas di kanan, berarti kalau ditaruh di tengah kan pakai forehand. Sedangkan temenku main kanan, kalau di tengah kan juga main forehand gitu. Jadi sama-sama bisa ambil enak. Cuman dia lebih banyak inisiatif dan pada akhirnya aku kalah. Soalnya harusnya nggak seperti itu. Kalau ada bola yang mengarah di daerahku, di kolomku yang di kanan, harusnya aku yang ambil. Walaupun ditaruh di tengah ya sama lawan, tapi kalau lebih dekat ke aku, harusnya aku yang ambil. Meskipun nggak di daerahku, kalau ditaruh di tengah, aku lebih dekat, itu aku yang ambil. Misalkan jaga kiri kanan tuh kan nggak selalu harus di tengah juga. Kadang-kadang teman kita habis maju, terus habis ngangkat ya, terus dia itu mundurnya kurang mundur gitu. Jadi dia cenderung ke depan. Nah itu lebih enak kalau aku yang ngambil, soalnya aku udah agak belakang walaupun jaganya di tengah lapangan ya. Jadi kalau main double tuh ya ini apa, ada beberapa petunjuk atau eh, cara teknik juga sih, caranya kita ngambil bola, bolanya punyanya siapa gitu. Nggak harus seperti itu tergantung dari skill juga dan pengalaman.
Tapi biasanya itu ada kayak caranya orang ambil, dan aku kalau sama Mas Arya itu malah ya lebih cocok sih daripada sama teman-teman yang masih muda. Soalnya Mas Arya pakai caranya, tekniknya rotasi orang yang kuno, dan itu lebih cocok buat aku. Jadi kalau dulu tuh misalkan aku jaga di belakang, selama bolanya aku turunin ya tetap aku yang ambil gitu. Tapi kalau yang sekarang, kalau aku turunin terus dilempar sama lawan itu di lurusannya boloku atau partnerku, itu partnerku yang ambil mundur gitu. Jadi tahu-tahu dia bisa mundur. Kalau dulu itu tanggung jawabnya yang belakang, tapi sekarang udah berubah. Mungkin karena yang masih muda mainnya lihat kayak atlet TV, mainnya kayak gitu, jadi eh, diterapin dalam permainannya mereka. Ya gak salah, itu ada benernya, soalnya mereka mainnya kan pingin cepet ya, supaya bolanya itu cepet balik ke lawan sehingga lawan tuh keteteran. Nah masalahnya Boloi nggak terbiasa dengan cara yang seperti itu. Ya yang penting kita itu tahu pola apa yang sedang dipakai oleh partner kita. Soalnya kita itu mainnya kan biasanya tanpa komunikasi atau nggak ada coachnya, jadi nggak ada yang kasih arah kan. Jadi penting kalau kita itu tahu teorinya. Oh ternyata partnerku ini suka ngambil belakang, jadi aku diam aja. Sekarang aku jadi yang rotasinya itu tahu gitu. Pola apa yang diterapin oleh partner kita, jadi kita tahu. Ini mungkin berguna juga buat anak-anak muda yang main sama orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua mungkin main sama anak-anak muda, jadi nggak saling menyalahkan. Ada dulu ada teman juga yang main di grup lain gitu. Kalau orangnya udah lebih tua sih dari aku, kalau main sama anak yang lebih muda, anak yang lebih muda banyak dikomentari atau banyak disalah-salahin gitu. Jadi mungkin untuk mencegah hal itu penting kita itu tahu pola apa yang diterapin oleh anak-anak muda. Jadi mereka itu bukannya salah ya, tapi mereka punya pola tersendiri yang memang beda gitu sama generasi yang sebelumnya. Jadi gak boleh disalahin, malah sebenarnya kita harus memahami pola mereka itu pakai apa, terus kita harus masuknya di mana itu harus ngerti gitu. Ya kadang kalau masih muda kan sungkan ya, mau mau bantah itu sungkan gitu. Tapi apa ngomonginnya itu di belakang kalau anak muda. Oh itu ya buktinya ya, kalau nggak diomongin juga ketika ada orang itu yang mau main, jadi oh lapangannya kosong, siapa yang main ini, terus orang itu berdiri, yang anak-anak muda ini habis mau main berdiri terus duduk lagi, berarti kan nggak suka toh kalau main sama orang itu. Nggak cuma orang yang lebih tua juga, kadang-kadang ada anak muda yang mainnya itu juga nggak terlalu ini ya, kayak nggak ikut main gitu, jadi main sakarepe dewek, terus belum kelar skornya terus udah nggak, kayak aras-arasen gitu, atau nggak niat main, padahal kalau capek ya udahlah. Kemarin tuh kan aku main hampir 30 atau 40 menitan gitu, jadi endurance-ku udah habis, soalnya udah kudu mau muntah gitu, mual perutnya. Jadi ya pada akhirnya di tengah-tengah aku tetap menyelesaikan permainan, tapi udah nggak mau ngejar bola lagi. Tapi kalau ada yang anak muda sebenarnya masih kuat sih, cuman kadang mungkin nggak suka sama partnernya, jadi mainnya itu ogah-ogahan gitu, males. Nah terus waktu mau main lagi, yang anak muda itu berdiri, terus yang tua itu duduk, nggak mau main sama dia lagi. Nggak mau main itu.
eee, nggak enak, nggak nyenengno gitu. Ya apa ya, dalam kita bersosialisasi dalam satu grup ya kita nggak bisa pilih-pilih partnernya siapa, yang penting, kita saling memahami aja. Walaupun nggak suka sama partner kita tapi ya saling memahami aja. Jangan sampai marah-marah sampai banting raket atau mungkin tukaran pukul-pukulan gitu ya. Nggak sehat nanti ini grupnya yang nggak sehat, bukan orangnya, tapi grupnya nanti nggak sehat. Apalagi di grup-grup yang kalau belum hadir siapa nanti yang mau main itu kan di absen dulu. Terus ada yang lihat, oh orang ini muncul absen, wes aku gak teko. Kan ada mungkin ya orang-orang yang kayak gitu. Atau mungkin lihat yang siapa ya yang datang nanti. Oh ini nggak seberapa bisa main, elek-elek yang main, wes aku gak teko, tak pindah diajak di grup lain terus ikut di grup itu. Ya gak apa-apa sih, kan memang apa daya tariknya grup yang itu kayak pemula semua ya, mungkin daya tariknya buat orang yang pemula yang pengen belajar gitu. Kalau dia pengen upgrade ilmu atau upgrade skill, mungkin harus cari grup-grup yang level pemainnya itu di atasnya dia. Tapi kalau ada grup-grup yang membawa nama instansi atau mungkin ada grup sosial di kalangan golongan ini ya, kayak misalkan grup dari perusahaan A. Jadi ya isinya campur, ada yang bisa main, ada yang nggak bisa main. Terus ada juga grupnya dari misalkan gereja, jadi komisi pemuda atau komisi remaja dan dewasa gitu. Jadi isinya campur, ada yang bisa main, ada yang nggak bisa main. Ya selagi kita merasa itu grup milik kita karena kita misalkan berjemaat atau bergereja di sana, ya kalau merasa jemaat di sana ya hadirlah aja lah. Soalnya itu kan apa acaranya gereja juga gitu. Walaupun yang main kayaknya gak seberapa bisa main atau oh ini isinya arek-arek gak bisa main pemula, saya gak usah teko. Padahal mungkin uh, tujuannya dari di gereja bikin kayak gitu itu kan biar lebih ini ya, lebih akrab sama antar jemaatnya. Jadi kita harus ini sih cari tahu visi dan misinya grup itu apa dulu. Bukan grup ini yang main tuh siapa aja, tapi lihat dari ininya, visi dan misi dari grupnya itu apa. Nah, kita itu kadang-kadang kan kedatangan tamu atau temen yang biasanya mereka itu main single gitu. Jadi kalau disuruh main double itu agak kayak hahe. Gak ngerti rotasinya itu gimana. Padahal singlenya mungkin bagus, tapi kalau main double itu agak ini ya nggak seberapa ngerti. Aku dulu juga main single sih. Jadi waktu main double, tapi ya pernah sih waktu trainingan tuh pernah main double, cuman jarang. Tapi waktu aku comeback untuk main badminton lagi kan mainnya di sini double terus ya. Eh, masih bingung gitu kadang mau siapa yang ngambil itu masih nggak tahu. Apalagi kalau yang pemain yang satunya teman kita itu otodidak jadi tambah random gitu. Ya aku sempat belajar lihat di YouTube ya, enaknya zaman sekarang kan kalau perlu apa-apa perlu pengetahuan baru tinggal lihat YouTube. Nah kemarin tuh aku lihat di video di Instagram Reels, katanya partnernya orang ini cewek sih yang punya akunnya. Dia itu main sama cowok, cowoknya itu biasa single. Nah kan yang diteter atau yang diincer itu kan yang cewek. Kebetulan ceweknya itu di belakang. Terus
dikasih sama lawannya tuh kiri kanan ngambil dari belakang terus kayaknya yang cowok itu merasa perlu untuk bantuin ya, terus tahu-tahu dia itu eh, kayak kena bola kedut terus mau ngambil di belakang gitu, jadi badannya udah puter balik sedangkan ceweknya itu udah di belakang jadi tapi yang ngambil tetap ceweknya, terus dipukul hampir ngenai matanya yang cowok ini, kayaknya kena kepalanya terus koknya terbang gitu. Uh, di video itu biasanya aku lihat komentar ya, di komentar itu ada yang tanya yang benar seharusnya siapa yang ngambil ya. Kalau buat aku sendiri ya, ini bukan masalah cewek selalu benar ya. Ini masalah siapa yang ngelihat ke depan gitu. Jadi kalau posisinya depan belakang itu yang bisa ngelihat itu kan yang belakang ya. Belakang bisa ngelihat ke depan, tapi orang yang di depan tuh nggak bisa lihat ke belakang gitu. Kecuali dia putar balik. Putar balik pun terus ada teman kita di belakang udah mau ngambil kan kaget gitu. Jadi malah kena mata, jadi itu kan nggak boleh harusnya kalau main double tuh noleh pun sebenarnya nggak boleh, jadi kita harus bisa kira-kira teman kita ngambilnya itu gimana bagaimana, terus sama teman kita itu di mana gitu ya. Enak kalau kita itu sempet mundur terus bantuin, soalnya tahu kalau teman kita kesulitan ya. Cuman masalahnya karena partner kita itu nggak selalu sama, jadinya nanti kalau dibikin kayak gitu bisa tabrakan gitu. Kadang aku juga waktu jaga depan mau bantuin di belakang nggak bisa, bukan nggak bisa sih, takut. Soalnya temenku kayaknya lumayan rajin jaga di belakang walaupun dia itu kayak kepepet keteteran gitu, tapi cepet lari-lari ke sana. Parahnya lari-lari gak apa-apa tapi gak bisa ngerem, nah itu nanti tambah jadi masalah ya. Terus juga ini sih, kalau kadang-kadang aku punya partner gitu, partnernya itu tahu-tahu balik badan ngambil gitu, padahal aku juga masih jauh sih ya, tapi aku udah di belakang. Nah itu sebenarnya salah dari partnerku, karena kalaupun dia itu mau ngambil kan puter badan ya, kalau kamu gendong sih gak apa-apa. Tapi kalau kamu itu yang digendong, kamu mau puter balik badanmu, terus mau ngambilnya pakai cara apa? Kamu sendiri pukulan biasa aja nggak seberapa bisa, mau pukulan yang aneh, yang sulit kayak gitu, kan nggak mungkin bisa bagus gitu balikinnya. Sudah gitu nanti tabrakan sama boloi. Terus abis kamu misalkan ini kemungkinan yang terkecil ya, misalkan kamu memang bisa mengembalikan bola yang kayak gitu dengan putar badan yang posisi yang sangat-sangat sulit menurutku, itu kamu akhirnya bisa melakukan pengembalian, tapi akhirnya nanggung, atau kalau nggak nanggung pun formasi kita itu rusak, jadi udah ngumpul di satu sisi, udah akhirnya sama lawan dikembalikan di sisi yang kosong, udah mati. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini mengenai pemain yang bermasalah dan trauma. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.